Sangat mengecewakan bagi saya kempen yang boleh dikatakan ya kita berusaha tetapi persiapan kita juga kurang dan juga pemain-pemain kita juga, list pemain kita pun juga kurang dan inilah hasilnya kita gagal untuk menyaingi pasukan sukan yang layak ke Separuh. Adik, kita deserve lah untuk tidak ke peringkat seterusnya. Wow. Kalau dari tengok dari segi performance. Yes. Kita harus muhasabah. Ini benda seperti kita cakap pada awal-awal dalam interview, level kita agak ketinggalan daripada segi Just nak cakap aku cukup suka dengan progres Indonesia. Ya. Aku cukup suka. Entah kenapa. Sebab ini adalah bukti bahawa kalau kita kekal berprinsip, tak kisah pemain apa yang keluar masuk, pemain mana keluar masuk, tapi kita kekal berprinsip. Walaupun kekal berprinsip itu boleh melihat kita tewas 5-0 di Iraq pada bulan November ke Januari, sebelum Piala Asia. Boleh waktu tu semua dah nak kecoh dah. Indonesia kalah 5-0. Walaupun boleh lihat kita kalah macam tu, tapi at the end of the day akan dapat hasil macam ni. El Clasico ASEAN di Piala AFF U23, Gerald Vandenberg dapat saywar dari pelatih Malaysia, Ole Romeni dan Rafael Struijk resmi dipanggil bela timnas U23. Turnamen Piala AFF U23 2025 kian dekat dan suhu panas rivalitas di Asia Tenggara mulai terasa, terutama dari pertandingan paling dinanti yang selalu menyedot perhatian publik, El Clasico ASEAN, Indonesia vs Malaysia. Laga penuh gengsi ini akan berlangsung di fase grup, dan sejak dini telah dibumbui oleh saywar panas dari kubu Malaysia kepada pelatih anyar Indonesia U23, Gerald Vandenberg. Di tengah perang urat saraf itu, kabar menggembirakan datang dari kubu Garuda Muda. Dua pemain diaspora andalan, Ole Romeni dan Rafael Struijk, resmi dipanggil memperkuat timnas Indonesia U23 di ajang Piala AFF yang akan digelar di Vietnam. Kehadiran dua nama besar ini menambah amunisi Garuda dan memperkuat optimisme publik bahwa Indonesia dapat mengalahkan rival utamanya di kawasan Malaysia. Pelatih kepala Malaysia U23, Brett Maloney, menyulut tensi pertandingan jauh sebelum pertandingan digelar. Dalam sebuah wawancara dengan media lokal Malaysia, Maloney menyatakan bahwa timnya tidak akan gentar dengan kehadiran pelatih asal Belanda di kubu Indonesia, dan bahkan menyebut kehadiran pemain diaspora Indonesia bukan jaminan kemenangan. Indonesia boleh membawa pelatih Eropa, boleh panggil pemain dari Belanda, Inggris, atau manapun. Tapi kami tidak takut. Pernyataan tersebut sontak menyulut reaksi dari publik Indonesia dan media tanah air. Banyak yang menilai komentar itu sebagai bentuk pelecehan terselubung, namun juga sebagai sinyal bahwa Malaysia sangat mewaspadai kekuatan Indonesia saat ini. Pelatih timnas Indonesia U23, Gerald Vandenberg, yang baru saja memulai era barunya bersama skuad muda Garuda, menanggapi saywar tersebut dengan elegan namun bernada sindiran. Saya tidak melatih untuk membalas kata-kata. Saya melatih untuk menang. Kalau mereka tidak takut, itu bagus. Pernyataan ini mendapat dukungan penuh dari netizen dan kalangan pecinta sepak bola nasional. Banyak yang menyebut pelatih asal Belanda ini punya karakter tegas namun elegan, dan mampu membawa aura positif bagi generasi muda timnas Indonesia. Di tengah perang kata tersebut, PSSI mengumumkan daftar skuad timnas U23 untuk ajang Piala AFF. Dari daftar tersebut, dua nama diaspora yang sangat dinantikan publik akhirnya resmi bergabung, Ole Romeni dan Rafael Struijk. Pemain berusia 24 tahun ini merupakan andalan FC Utrecht di Eredivisie. Berposisi sebagai penyerang, Romeni dikenal memiliki insting gol tinggi, mobilitas luar biasa, dan teknik individu di atas rata-rata. Ia memiliki darah Indonesia dari garis ibu yang berasal dari Manado. Dengan kehadiran Romeni, lini depan Garuda Muda kini punya target man alami yang bisa memanfaatkan peluang kecil menjadi gol.
Kehadirannya juga dinilai akan membantu pemain muda lain seperti Hoki Caraka dan Marcelino Ferdinand tumbuh bersama dalam formasi menyerang. Nama yang sudah tidak asing bagi fans timnas. Pemain Ado Den Haag ini tampil gemilang di berbagai turnamen sebelumnya, termasuk SEA Games dan kualifikasi Piala Asia. Rafael dikenal memiliki kecepatan, kreativitas, dan ketenangan di depan gawang. Struijk adalah pemain yang sudah beradaptasi dengan gaya sepak bola Asia dan Indonesia. Ia sering menjadi pembeda dalam laga-laga besar, dan kini akan kembali menjadi tulang punggung Garuda Muda dalam pertempuran besar melawan Malaysia. Dengan bergabungnya dua pemain diaspora tersebut, pelatih Gerald van den Berg kini punya lebih banyak pilihan strategi. Ia dikenal dengan filosofi permainan menyerang cepat dan dominasi lini tengah, serta menekankan pendekatan taktik modern berbasis pergerakan bola dan pressing tinggi. Dalam beberapa sesi latihan tertutup yang dilaporkan media, Van den Berg mencoba formasi 4-3-3 dengan Trisula Maut, Romeni, Struijk, dan Marcelino. Lini tengah dikawal Ivar Jenner dan Witan Sulaiman, sementara pertahanan dipimpin oleh Justin Hubner dan Rizky Ridho. Kehadiran pemain diaspora tidak hanya meningkatkan kualitas teknis, tetapi juga meningkatkan kepercayaan diri pemain lokal. Para pemain muda Indonesia kini punya role model yang bermain di Eropa dan terbukti sukses. Pertemuan Indonesia dan Malaysia bukan hanya laga biasa. Ini adalah laga penuh gengsi, sejarah, dan harga diri. Dari pertandingan SEA Games hingga kualifikasi Piala Asia, duel dua negara ini selalu menyajikan drama, emosi, dan determinasi tinggi. Laga Indonesia vs Malaysia di Piala AFF U23 nanti dijadwalkan berlangsung pada tanggal 14 Juli tahun 2025, di Maidin Stadium, Hanoi. Pertandingan ini akan disiarkan langsung di berbagai saluran TV nasional dan platform digital. Kedua supporter sudah mulai mempersiapkan keberangkatan mereka ke Vietnam. Komunitas supporter Indonesia di Hanoi dan Bangkok juga disebut telah memesan tiket dalam jumlah besar untuk mendukung langsung tim Garuda Muda. Media sosial menjadi tempat bakar semangat jelang laga besar ini. Ribuan netizen Indonesia menyambut pemanggilan oleh Romeni dan Rafael Struijk dengan antusiasme tinggi. Piala AFF U23 bukan sekadar turnamen pengisi kalender, tapi juga ajang pembuktian kekuatan generasi muda Asia Tenggara. Bagi Indonesia dan Malaysia, laga ini punya makna lebih besar, pertaruhan gengsi dan kehormatan nasional. Dengan saiwar yang telah diluncurkan oleh pelatih Malaysia, dan dengan skuad yang semakin solid,